Pengorbanan itu penting, tapi ilmu juga penting, mulai kan. Ada seorang ahli kurban yang luar biasa, yang diceritakan beratus-ratus kali di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau ini seorang nabi. Seorang nabi itu orang yang dapat ilmu dari Allah. Beliau ini juga seorang rasul. Beliau ini juga ulul azmi minar rusul, pimpinannya para rasul pada zamannya. Seluruh nabi-nabi, mulai Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam, semua itu pakai kitab Taurat semua. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, semua nabi setelah Nabi Musa itu semua pengikutnya Nabi Musa, makmurnya Nabi Musa, selain yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kayak apa itu mulianya Nabi Musa itu? Oh, nggak karuan itu mulianya. Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, pimpinannya para rasul, kalimullah, yang mendengarkan firman langsung dari Allah. Ini tidak ada satu nabi pun yang pernah mendapatkan firman Allah langsung kecuali Nabi Musa dan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau telah korban dan pengorbanannya sudah banyak kita dengar. Dengan barokah pengorbanan beliau, perjuangan beliau, doa beliau, kebatilan yang terbesar seluruh dunia, Fir'aun, Qarun, Haman, hancur soalnya. Tapi setelah itu semua, tiba-tiba dapat perintah. Beliau dapat perintah supaya belajar lagi. Aneh semalekan. Belajar lagi kepada Nabi Khadir. Jadi orang itu kalau sudah dakwah itu jangan merasa nggak perlu dengar bayan. Insyaallah kan? Saya ini sudah karpun setahun, bayan untuk apa? Ini termasuk sombong. Lah orang sombong itu derajatnya merosot sud gitu sudah. Man takabbara wada'ahullah. Orang itu kalau sombong derajatnya diturunkan oleh Allah. Kalau orang itu tawadhu, derajatnya dinaikkan oleh Allah. Ada orang itu setiap bayan subuh mesti ngantuk. Tanya kepada seorang ulama, saya itu setiap habis subuh dengar bayan subuh mesti ngantuk, apa sebabnya? Apa karena saya ini malam terlalu capek tahajud gitu ya? Nah, maka ulama tadi mengatakan bukan, kamu itu kurang tawadhu. Kalau kamu tawadhu, kamu tidak ngantuk. Insyaallah mulai kan? Jadi kalau kepalanya di bawah itu bukan tawadhu, itu malah nggak tawadhu itu mau nyeruduk. Nah, kayak banteng itu loh, banteng ngamuk itu kan gitu, nyeruduk. Maka jangan nyeruduk malaikat ya. Apa nyeruduk ini? Nyeruduk itu pokoknya nyeruduk. Ya. Kelihatannya tawadhu padahal ngantuk, itu namanya nyeruduk. Maka semalekan orang ahli dakwah itu harus mementingkan ilmu, merasa masih kurang pengetahuannya, masih kurang kefahamannya, jangan merasa sudah cukup. Dan Nabi Musa itu sudah menerima wahyu, sudah jadi rasul, bukan hanya jadi rasul. Orang bukan nabi, bukan rasul, didoain Nabi Musa, langsung diangkat jadi nabi, jadi rasul, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam. Ini kan
Orang sudah luar biasa betul ini Nabi Musa ini. Kalimullah lagi. Tapi beliau ini diperintahkan untuk belajar lagi. Maka ketika diperintahkan belajar itu, Nabi Musa itu semangat sekali mulai kan. Bukan mengkarkun lama kok suruh belajar ini gimana. Tidak begitu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Maka Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya. Tahu pembantunya itu siapa? Pembantunya itu seorang nabi dan rasul juga, namanya Nabi Yusha ibnu Nun. Itu bagian masaknya Nabi Musa, itu nabi. Apa enggak hebat ini orang ini? Tukang masaknya aja nabi. Masya Allah, ini orang ini sudah bukan main ini. Maka beliau mengatakan kepada pembantunya, di waktu itu belum diangkat jadi nabi. Nabi Yusha waktu itu belum diangkat jadi nabi. Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya ini, saya akan berjalan terus menerus sampai ke tempat yang saya tuju, tempatnya Nabi Khidir, yaitu di Majma'al Bahrain. Walaupun saya harus berjalan bertahun-tahun, saya tidak peduli, saya akan jalan terus. Ini semangatnya Nabi Musa dalam mencari ilmu. Setelah ketemu Nabi Khidir itu semula kan, udah capek-capek. Assalamualaikum, kata Nabi Musa. Ini di Bukhari ini, hadis sahih ini. Ini sukanya orang tanya hadis sahih, pokoknya sahih ini. Mau di Bukhari enggak sahih itu mau apa yang sahih? Assalamualaikum. Nabi Khidir waktu itu masih tidur, langsung bangun. Waalaikumsalam. Kok ada orang mengucapkan salam di sini? Siapa kamu? Saya Musa. Musa Bani Israel? Iya. Ngapain kamu ke sini? Sudah sibuk di sana kok ke sini kenapa? Nah, Masya Allah. Mau ikut Tuhan, mau ikut. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul mengatakan, saya mau ikut kalau boleh supaya diajari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah saya ikut Nabi Khidir? Bolehkah saya ikut engkau? Saya ini mau jadi makmur aja, mau ikut aja. Supaya engkau ajarkan kepada aku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau. Tapi Nabi Khidir ini jual mahal malaikat. Enggak kuat kamu Musa, enggak kuat. Lantas tati'amanya sabro, kamu enggak akan kuat bersama saya itu. Insya Allah pokoknya saya sabar. Itu nekatnya Nabi Musa di dalam mau mencari tambahan ilmu. Maka kalau kita ini datang ke Jurukudama itu niatnya ingin tambahan, nanti Allah akan tambah. Tapi kalau niatnya itu bagaimana ya, pantes-pantesnya, masa penanggung jawab nggak datang, nanti dapat pantes tok, nggak dapat tambahan. Ya Allah malaikat, jangan pantes-pantesnya, agama kok pantes-pantesnya. Dan kalau dengar bayan itu jangan melihat yang bayan, lihatlah itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Begitu semua malaikat ini cuma makhluk saja, nggak bisa buat apa-apa. Kata Maulana Umar rahimahullah, orang bayan itu menurut yang dengar. Kalau yang dengar tawajuh, Allah akan kasih ilham-ilham yang baik, lurus.
Kalau bayan kok ngalor ngidul itu tandanya itu yang dengar itu nggak tawajuh. Yang salah bukan yang bayan itu, yang dengar itu tidak tawajuh, ngantuk, males, ingin cepat pulang, macam-macam. Nah, akhirnya yang bayan itu ngalor ngidul nggak karu-karuan. Jadi nggak mau disalahkan begitu ya. Nah, ini bukan tidak mau disalahkan. Kita ini belajar memperbaiki diri kita masing-masing. Insyaallah malaikat. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu beliau sholat. Terus kemudian beliau ini dalam beberapa bacaan itu agak kurang pas itu. Kemudian Nabi sholat beliau mengatakan, kamu tahu kenapa tadi saya membaca saya nggak pas? Tidak tahu ya Rasulullah, karena di antara kamu itu ada yang wudhunya tidak sempurna, maka membuat imamnya nggak bisa konsen. Jadi orang itu jangan nyalahkan orang. Insyaallah malaikat. Ini imam kok rakaatnya lupa-lupa terus. Ya, kamu itu gara-gara wudhunya tidak pas itu tadi. Wudhu sambil ngantuk, wudhu sambil ngomong aja nggak pakai doa, akhirnya imamnya ngelambiar. Insyaallah malaikat. Allah. Maka Nabi Musa mengadakan perjalanan panjang sekali bersama Nabiullah Khadir alaihissalam. Dan Nabi Khadir itu masih hidup malaikat sampai sekarang. Pernah dengar kamu? Oh, belum benar ya. Maka dengar ya. Ini ada khilafiyah antara para ulama. Orang-orang ahli hadis mengatakan Nabi Khadir itu sudah wafat. Seumpama masih hidup, pasti pada zaman Nabi ikut Nabi, berjuang bersama Nabi, dakwah bersama Nabi. Nyatanya dalam data-data hadis itu nggak ada Nabi Khadir datang kepada Nabi itu. Maka Nabi Khadir itu sudah wafat. Tetapi orang-orang sufi, orang-orang yang suka wiridan kan, kalau Nabi Khadir ikut Rasulullah pada zaman Rasulullah, apa mesti laporan kamu? Tidak ada data itu bukan berarti tidak ada. Mungkin juga beliau ini nyelinap nggak ada orang tahu ya bisa aja. Orang-orang sufi marah kepada orang-orang ahlul hadis. Kamu ini data-data apa kamu ini? Saya ini loh sudah pernah ketemu Nabi Khadir salaman berulang kali katanya orang-orang sufi. Dan bukan saya sendiri, banyak orang yang seperti itu. Data-data itu surat. Enggak saya terima. Katanya orang sufi. Di orang ahli hadis dengan orang sufi itu memang kadang-kadang pendapatnya itu berbeda. Akhirnya masalah ini dibawa kepada Al-Imam Ahmad Al-Faruqi. Beliau ini seorang ulama besar di India tahun 1000 Hijrah. Beliau ini yang mengislamkan raja-raja di sana. Ini dan silsilah keilmuannya Syekh Ahmad Al-Faruqi itu termasuk gurunya Syekh Muhammad Ilyas, guru-gurunya sampai gitu. Saya ada silsilahnya itu, ditulis oleh Abul Hasan An-Nadwi Lakno itu. Ada seorang ulama tanya kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi, karena Syekh Ahmad Al-Faruqi itu terkenal sering ketemu Nabi Khadir. Bagaimana sih yang benar itu bagaimana? Ya sudah, saya temui aja lah, nggak usah berantem. Maka Syekh Ahmad Faruqi menemui Nabi Khadir. Maka beliau tanya, ya Nabi Allah, sebetulnya engkau ini sudah wafat atau masih hidup sih? Maka Nabi Khadir menjawab, saya ini sudah wafat, sudah mati saya ini, tapi oleh Allah dikasih kekuatan seperti orang hidup bisa menemui siapa saja yang Allah kehendaki. Oh, berarti benar semua ya, orang hadis ya benar, orang sufi itu ya benar. Ini memang ulama-ulama India ini sejak dulu suka ngerukunkan orang nih.
Kemudian Nabiul Khadir itu sholat bersama, ini saya baca dalam kitabnya Syekh Ahmad Faruqi loh, jangan nuduh macam-macam ya. Nabi Khadir itu salat bersama Syekh Ahmad Faruqi. Maka Syekh Ahmad Faruqi itu heran karena beliau itu orang India, mazhabnya Hanafi. Maka setelah selesai sholat, ya Nabi Allah, engkau kok sholatnya pakai mazhab Syafi'i? Apa kamu ikut mazhab Syafi'i apa gimana? Bukan, kata Nabi Khadir, saya ini sudah wafat, sudah mati saya ini. Ya. Saya ini sudah tidak kewajiban sholat sebetulnya. Tetapi saya itu sholat itu karena menghormati wali-wali Allah pada zaman ini. Karena kebanyakan wali itu mazhabnya Syafi'i katanya. Itu katanya Syekh Ahmad Faruqi, padahal Syekh Ahmad Faruqi itu orang Hanafi loh semuanya kan. Tapi dikasih tahu sama Nabi Khadir, wali-wali Allah itu kebanyakan mazhabnya itu Syafi'i. Saya menghormati mereka ya, sholat ikut mereka aja. Bagaimana semuanya kan? Ini cerita loh, ini bukan hadis, bukan Quran loh ini. Tapi ceritanya orang yang luar biasa, yang Allah telah gunakan untuk mengislamkan berjuta-juta orang di India pada 1000 Hijrah. Dan ditulis sendiri dalam kitab namanya Maktubat. Insya Allah kan? Nanti kamu ceritakan kepada orang ya, ternyata wali-wali mazhab Syafi'i, nah gitu. Kebanyakan, bukan semua ya. Ini supaya nggak ngantuk aja ya. Karena kita ini sudah kena penyakit ngantuk tuh, bagaimana caranya supaya nggak ngantuk, dikasih cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, ini ringkesnya, ini semulaikan pentingnya orang itu dalam perjuangan dakwah ini mementingkan ilmu juga, mementingkan seorang pembimbing, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, kalimullah Nabi Musa alaihi salam perlu pembimbing. Nah, sebetulnya bukan beliau yang perlu, tapi ini pelajaran buat umat agar orang itu jangan merasa tidak perlu ada pembimbing. Ada amir dalam tabligh ini, ada pimpinan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Amirnya waktu itu siapa? Ya Nabi Musa sendiri, tapi Nabi Musa disuruh cari pembimbing. Ini menunjukkan orang itu memang perlu, semalekan, walaupun tuh orang itu sudah kurban habis-habisan, sundul langit. Nah, ngerti sundul langit itu? Sudah korbannya itu notok. Itu perlu ada orang yang nasihati dia, itu perlu ada. Ya dengan cara begini timbullah sifat tawadhu. Dengan munculnya sifat tawadhu, mang tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Kita dalam dakwah ini perlu tawadhu semalekan. Kita harus korban habis-habisan. Tapi kita ini harus menafikan pengorbanan kita. Merasa bahwa pengorbanan kita ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang kita cari. Yang kita cari itu adalah ridho Allah. Yang kita cari itu mau bersanding dengan Rasulullah. Yang kita cari itu surga Allah. Istana-istana dari emas, dari intan, sungai dari susu, dari madu, bidadari yang nan cantik. Kalau pelayannya bidadari keluar ke dunia ini, pelayannya ini semalekan, maka seluruh dunia akan berebut dan perang dan tidak akan bisa didamaikan sebelum semuanya mati semua. Ini hadis semalekan. Yang kita cari itu begitu. Kalau kita mau beli sepeda ontel, berapa siap korban? 1 juta. Kalau sepeda motor 1 juta nggak dapat, 10 juta. Kalau Mercedes 500 juta. Kalau mau beli pesawat terbang
Wah, ini belum tahu harganya nih saya. Berapa tuh? Kayak pernah beli aja. Lah kalau mau beli surga ini semulaikan, berapa pengorbanan yang harus kita buat? Itu pengorbanan yang kita buat itu untuk beli kerikil satu di surga nggak boleh sebetulnya. Tapi karena Allah itu punya sifat syakur, menghargai amalan hambanya, maka kita ini korban sedikit aja sudah dihargai oleh Allah. Masya Allah. Setelah dihargai lupa diri, saya ini korban besar. Padahal itu ibaratnya kita ini mau beli Mercedes bawa uang 5.000. Tapi yang punya mobil ini memang baik orangnya. Masya Allah, 5.000, silakan ambil. Padahal itu beli pentilnya aja nggak cukup. Nah, malaikat Allah Ta'ala. Tapi ini dasar orang kampung, dihargai malah sombong dia. Ya, siapa yang berani membeli mobil kamu 5.000 selain saya? Saya ini orang dermawan kepada kamu. Maka yang punya toko itu cuman senyum-senyum, kok goblok temen arek iki. Arek iki lho kok goblok temen. Wis ora apa-apa lah. Goblok tapi apian. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita korban, nafikan pengorbanan seperti ahli Badar, korban habis-habisan, pertolongan Allah datang, tetapi setelah itu langsung dinasihati oleh Allah, walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kamu itu di Badar itu nggak buat apa-apa, hanya Allah yang buat. Maka Nabi pulang dari Badar mengucapkan takbir, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal akhzaba wahdah. Shadaqa wa'dah, Allah telah membuktikan janjinya. Wa nasara 'abdah, telah menolong hambanya. Wa 'azza jundah, dan telah memenangkan pasukannya. Wa hazamal akhzaba wahdah, dan hanya Allah sendiri yang mengalahkan orang-orang kafir itu. Jadi kamu ini nggak ikut apa-apa, semua Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebetulnya bukan korban. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana, tapi kita ini digunakan oleh Allah untuk korban. Korban tuh yang kamu korbankan tuh apa? Kamu itu nggak punya apa-apa. Jadi kata-kata korban itu sebetulnya penghormatan saja semalekan. Sebetulnya kita ini sih nggak punya apa-apa. Harta juga milik Allah, diri kita juga milik Allah. Kalaupun kita ini pandai juga otaknya yang kasih Allah. Kalau kita ini pokoknya apa saja semua milik Allah, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita ini nekat juga nekat, itu pun pertolongan Allah. Jadi kamu itu nggak punya apa-apa. Modal dengkul pun kamu nggak punya. Modal nekat pun kamu nggak punya. Kalau Allah nggak pasang hati di dada kamu nekat dari mana? Qulun min indillah, semua dari Allah. Maka korban dan nafikan pengorbanan, sehingga timbul sifat tawadhu, ya. Malu gitu semalekan. Malu, al-haya'u minal iman. Korban 4 bulan malu, korban 1 tahun malu, ya. Karena merasa pengorbanan itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang dicari, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengorbanan itu pula semuanya atas pertolongan Allah. Yang dikorbankan itu juga
milik Allah. Tapi sudah korban dengan pertolongan Allah, yang dikorbankan dia barangnya Allah, kita nggak punya apa-apa, oleh Allah masih dihargai lagi, kamu korban. Maka korban itu malu dan syukur, seneng korban itu, jangan merasa sedih. Masya Allah, berapa juta saya keluarkan uang saya untuk agama ini, sebetulnya umpama saya simpen tuh saya sudah jadi orang kaya sekarang. Jangan gitu, kamu itu keliru. Orang itu kalau korban terus merasa menyesal dengan pengorbanannya, itu pengorbanannya jadi turun nilainya di sisi Allah, nggak ada nilainya. Tapi kalau orang itu korban dengan syukur kepada Allah dan merasa malu dengan pengorbanannya yang sedikit itu, maka harga pengorbanannya itu jadi sangat tinggi di sisi Allah. Insya Allah malaikat. Dan korban itu ada waktunya masing-masing. Kalau waktu sholat, korban yang paling tinggi sholat. Kalau waktu zakat, ya korban paling tinggi zakat. Kalau waktu ada taskil, korban yang paling tinggi berdiri siap berangkat. Insya Allah malaikat. Kalau punya utang, pengorbanannya itu ya nyawa.